pembicaraan adalah penggunaan lafaz kasafat atau khasafat, baik dalam gerhana matahari maupun gerhana bulan. Maka sebelum kita pakai, namun kasafat ini adalah untuk matahari, namun khasafat untuk bulan. Namun Rasulullah ya menggunakan dua-duanya, baik untuk gerhana bulan maupun gerhana matahari menggunakan kasafat dan menggunakan hendak khasafat. Marangkan la yakhshifani. Kemudian sifat yang kusufil syamsi wal qamar. Dia dengan kusufil syamsi wa kusufil qamar. Atau maksud dulu innal syamsa taksifu atau taksifu wal qamara yaksifu nih. Lalu dua-duanya innal syamsa wal qamara yaksifani, la yaksifani. Jadi ini gerhana lantaran kematian sopo dengan dan lantaran kematian atau kehidupan, untuk menepis mitos isi lontarannya sedang dengan jahiliyah. Karena memang lewat waktu zaman Rasulullah SAW masih hidup, mitologi, ilmu pengetahuan tentang mitos itu sangat berkembang, sehingga kan ini lamun milih berusaha jero jemaat kita senina biadang tindo otak, namun tindo andang daya senina berarti daya yang berusaha jemaat. Namun tindo andang timu otak senina timu andang berusaha, dan ini mitologi mitos. Jadi banyak memang dalam kehidupan ini mempergunakan mitos untuk menentukan sesuatu, karena ia yakin ini kan pada marantang lain kode-kodean nara ambuntut no saya gentut nih ya pada ngaku kan akhirnya betusi dari ibu lain kode-kode ketepuk ketempat beli pinggol orang saya gentut dengan dah cari bilang tombol plak sampai si gentut no ya ada tusi. Nah itu orang gentut nih ada kan mitos termasuk tatayul. Jadi kehidupan jahiliyah sampai kepada mitologi dalam kaitan dengan Isra Mi'raj pun sangat di sini kaitan dengan jahiliyah. Maka justru Isra Mi'raj itu adalah untuk memecahkan mitologi si berkembang di tengah kalangan masyarakat jahiliyah, si memang pengaruh daripada Yahudi, karena Yahudi termasuk ya para bangsa lebih tua lah para diri daripada Arab, maka banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Arab jahiliyah. Sampai memang Rasulullah masih hidup terjadi gerhana matahari, kebetulan di saat mati Sayyidina Ibrahim dengan Rasulullah berumur seminggu, meninggal langsung gerhana tsunami guntur keter, terus gempa hanyalah ya, gara-gara mati Ibrahim. Ya, lalu langsung Rasulullah SAW mengkantar dengan sabdanya innal syamsa wal qamara la yakhshifan limauti ahadin wala li hayati. Mari lihat hadis berikutnya la yanqasifani, dia dulu yang khasifan yang kasifan hakikat belum yakhshifan. Baru qaulin Nabi SAW yukhawwifullahu, ini yang terpengaruh perasaannya dengan basyirah wa nadhir, kabar gembira dan kabar menakutkan. Dengan kabar gembira bergairah untuk melakukan perbuatan bagus sampai ke surga, dengan nadhir dan kabar menakutkannya semakin kecut ya untuk melakukan sesuatu karena takut neraka. Maka Rasulullah mengatakan
Allah menakut-nakuti akan manusia dengan terjadi gerhana. Kalau Abu Musa Nabi SAW bagi daripada manusia dengan astronomi, ialah kejadian-kejadian angkasa luar, memang selaku makhluk ini berkaitan, saling berkaitan dan ini terpisah. Karena selaku manusia ini kan selaku makhluk lah, padahal selaku makhluk terliputin isi ruang hampa. Ternyata ruang hampa sih menurut pandangan ini tidak hampa, tidak tulen-tulen. Ya ada tali-tali barantan balin ege-egan, sarang laba-laban berkaitan terus tidak beda. Dia pegat-pegatnya. Lalu dengan kaitan isi sangat licin di luar kita si pandangan mata. Antara manusia timpal alam semesta, antara manusia timpal lulun-lulun kayu, antara manusia timpal burung-burung bahkan hewan-hewan, ini berkaitan selaku. Sehingga marak atas terang-terangan bahwa selaku makhluknya terpindah adalah untuk manusia. Jadi ini arah untuk Allah, lalu untuk manusia doang. Karena Allah Maha Kaya, Ghaniul Hamid Allah Ta'ala, Maha Kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia arah kepiaannya sih untuk kepentingan dia, lalu selaku untuk kepentingan manusia, baik kepentingan konsumtif ataupun kepentingan kualitatif. Hari konsumtif lah untuk jadi makanan, minuman, jadi pakaian, jadi kendaraan, jadi tempat tinggal, jadi bahan-bahan hiburan, jadi bahan-bahan perlengkapan aksesoris, ataupun kualitatif jadi pelajaran untuk memperkuat akidah bintang-bintang sekian banyak ini pada umumnya bersifat untuk kualitatif bagi manusia, meningkatkan kualitas manusia. Karena apa? Allah menantang manusia, artinya maju, artinya berpikiran maju dalam hidup ini, artinya bisa laksana tugas kekhalifahannya, dan sampai manusia monoton. Isi justru sebaliknya jadi beban, tidak jadi solusi. Karena manusia apabila terakhir untuk jadi solusi berarti dia menyaksikan masalah, menyelesaikan masalah. Lalu apabila terlahir jadi beban, ia jadi masalah, jadi beban. Maka Islam ndekna milih kita umatnya terlahir jadi masalah, lalu umat Islam harus terlahir jadi solusi, jadi solusi. Namun minta nanti selaku umat Islam jadi solusi, maka harus buktikan predikat surat tersebut. Allah Ta'ala kadzalika ja'alna ummataka ummatan wasatan. Jadikan umat menjadi umatan wasatan. Umatan wasatan ini memang yang merupakan statement Allah. Lalu berbentan manusia membuktikan statement Allah ini dengan sebuah riyadhah, dengan sebuah usaha keras. Karena usaha kerasnya sendiri adalah merupakan bagian daripada takdir. Nasional juga masih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menantang kita untuk selalu melakukan, kadang-kadang dia merupakan suatu perintah, lalu kadang-kadang sebagai khabar. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Bagaimana Islamu ya'lu wa la yu'lain. Islam itu agama yang tinggi dan tidak bisa diatasi oleh siapapun. Ini Islam, tapi bagaimana dengan muslimnya? Sebagai penganut Islam yang ya'lu wa la yu'lain itu, apakah muslim juga ya'lu wa la yu'lain? Wah, tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa kaum muslim ini adalah selalu akan mengalami kemenangan. Kalimat selalu akan mengalami kemenangan ini tentu beliau arah maksusnya, amun maksus. Apabila mengikuti cara-cara suatu Tuhan Allah Ta'ala, cara-cara suatu perintah Allah Ta'ala. Karena sekali doang mengingkari apa perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia jadi sebab potensial untuk mengalami kekalahan. Bukti waktu perang Uhud,
kaum muslimin kalah. Waktu perang Hunain kaum muslimin kalah. Padahal perang Hunain ini sangat memalukan. 14.000 umat Islam tuber sampai siap-siap isi arak 3.000 dengan kafir. Apa kali memalukan? Ante Rasulullah bisa mengandang di tengah padang pasir. Ya ulun kena perang. Misalnya Rasulullah. Seandainya Rasulullah berkehendak misalnya untuk mengalahkan si sekian ribu nih, si Mesani bang. Lalu memang betapa banyak suasana, tempat dan waktu kaum muslimin dengan pelajaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala kuasa menjadikan kaum muslimin menang. Baik dengan jumlah kekuatan si Kedik jauh lebih kedik daripada kekuatan Kupar, apalagi lebih duit kekuatan kaum muslimin. Coba bayangkan 14.000 kan kali lawan si 3.000, berarti kan sekek kafir ini ngelawan dengan mukminin sempat 4 mukmin kalahan si sekek kafir. Padahal dari Allah sendiri sampun memani. Wala in tansurullah yansurkum. Kalau kalian memang benar membantu agama Allah, Allah membantu kalian. Wa ma yansurullah wala ghaiba lahum. Saya terbantu insyaallah taala tidak ada yang mengalahkannya. Lalu kenyataan betapa banyak tempat kaum muslim mengalami kalah karena memang Allah taala mengatur ia kalah menang. Boleh jadi yang menang kok para ini jadi nenek si kaum mukmin. Para ini jadi anak nenek. Takabur jadi. Jadi selakunya pengaturan Allah yang berikan hikmah dan manfaat untuk kaum mukminin, umat Islam, umat kaum Muhammad SAW. Babu at-ta'awudi. Ini satu bab pada bicara maratan al-makfurlah Buya Sakur para negara alat kubur. Pada maratan beberapa tokoh si pada maratnya marat azab kubur di negara. Nah inilah jawaban. Jadi haddatsana Abdullah ibnu Maslamah, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Maslamah an Malik daripada Malik an-Naya daripada Ya bin Sa'id bin Sa'id an Amrah daripada Amrah. Siapa Amrah itu? Binti Abdurrahman, anak daripada Abdurrahman, kemudian disebut Abdurrahman bin Auf atau Abdurrahman selain. Anak Aisyah daripada Aisyah, zawja Nabi SAW, istri Nabi SAW, qala anna Yahudiyatan, bahwa ada seorang perempuan Yahudi, jahat, datang perempuan Yahudi itu tas'aluha, meminta kepada Aisyah, yang sedekahlah marahnya pasal itu. Faqalatlah, maka berkata Yahudi itu bagi Aisyah, lewat menulis suatu tebing, burung tebing, Yahudi si Nunas sekali Aisyah nabengnya. Artinya apa? Berdoa ya. Yahudi ini berdoa. A'adakillahu, mudah-mudahan melindungi akan engkau oleh Allah min adzabil qabri, daripada azab kubur. Bengak Aisyah, parah berarti azab kubur itu. Penasaran jati ya. Jumat datang Rasulullah SAW. Pasa'alat Aisyah radhiyallahu anha, maka menanya oleh Aisyah, mudah-mudahan Allah reda daripadanya, Rasulullah SAW, ayu adzabun nasu kuburihim, ya Rasulullah, apakah diazab manusia itu kubur mereka? Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah, a'idhan billahi min dzalika, hal keadaan dia berlindung dengan Allah daripada yang demikian itu. Berlindung Rasulullah, artinya ya, mudah-mudahan tidak terazab di kubur Aisyah pasal Rasulullah SAW. Ya, tahu si Aisyah bahwa azab kubur ini ya. Sementara
dengan arah sianya gunakan otaknya. Momentan tasawuf kubur para awak jasadnya. Padahal memang banyak riwayat. Namun dengan jahat pertama di dalam kubur, maka terjepit si kubur sehingga tulang rusuk di kanan berpindah di pak kiri, si kiri berpindah di pak kanan. Tulang otaknya berpindah di pak bawah, tulang lainnya berpindah di pak atas. Terus nah ini tidak bisa bu, sebaik secara jasmani maupun secara rohani dia bisa. Ya hanya masalah hanya menggunakan otak. Terlalu mendewa-dewakan otak sampai leparan bahwa otaknya bagikan ya tangan-tangan Allah lah. Lalu bahwa ayat-ayat Allah hadis Rasulullah jauh lebih canggih daripada kemampuan otak berpikir. Thumma rakiba Rasulullah SAW, kemudian berkendara oleh Rasulullah SAW zata yaumin, zata gadatin, pada suatu pagi daripada azab kubur. Yang menandakan azab kubur Arab kan masyhur dari riwayatan Utsman bin Affan sewaktu liwat lemut samping kubur, nangis Utsman bin Affan sampai semet berbuat bahasa. Ada neta ketuan sesalah sopo sahabat Amirul Mukminin, maka lamun pelingeda ingat neraka dia nangis, lamun ingat padang mahsyar hari kiamat dia nangis, lamun ingat kubur para itu maka nangis. Apa jawab daripada Utsman apa? Lamun di neraka dia kancang saling demo, saling engar. Di padang mahsyar pun gue kanjang-kanjang pada saling kepanasan. Lamun kuburnya idza kuntum fil qabri kuntum hadin. Lamun di kubur ya anak mesak dalam kubur. Fa innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah wa akhiru manzilin min manazil dunya lil faniyah. Sehingga kubur adalah merupakan perbedaan daripada tempat-tempat hidup akhirat. Sementara ia merupakan akhir daripada kehidupan dunia. Pama yanju bihi pama ba'dahu aisyaromih. Saya selamat di kubur, maka berarti perjalanan hidup selanjutnya lebih ringan. Wa malam yanju saya tidak selamat, pama ba'dahu aisyaromih, maka si kemudian pasti lebih sulit. Ya, nangis lagi, malu itu selaku sahabat menangis. Nangis lagi, saya parani hanya di azab kubur. Sebagian sahabat, saya apa? Terpengaruh sih, Yahudi memang, orang Yahudi. Saya menganggap bahwa kubur di azab kubur di neraka. Nggak ya nasi kantor makanya. Kemudian babu yakulu babu tulis sujudi bis kusyufi. Ini saling membicarakan panjangnya sujud pada waktu gerhana matahari. Haddatsana Abu Nu'aim lam yatabarra'an. Babu salatil kusyufi jama'atan. Ini saling pada membicarakan tumar ka'aruf an-nabiyyan kemudian ruku dan ruku yang panjang. Summa rafa'ah, kemudian dia pun mengangkat faqama qiyaman tawilan. Maka beliau lagi berdiri dengan pendirian yang sangat panjang. Wa dunal jamil awal, tapi agak kurang sedikit daripada beliau yang pertama. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau ruku dan ruku yang sangat panjang. Wa dunal rukul awal, dan dia kurang memang daripada ruku yang pertama. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Tsumma qiyaman tawilan, tsumma qama qiyaman tawilan. Lalu beliau itu juga berdiri dengan pendirian yang sangat panjang. Wa dunal qiyamil awal, dan dia kurang daripada pendirian yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian dia ruku dan ruku yang sangat panjang. Wa dunal ruku'il awal, dan dia kurang daripada yang pertama. Summa rafa'ah, kemudian dia pun mengangkat. Qama qiyaman tawilan, beliau juga berdiri sebagai pendirian yang sangat panjang. Wa dunal qiyamil awal, tapi pendirian yang kedua kurang daripada pendirian yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan,
Kemudian beliau juga rukuk dan rukuk yang sangat panjang. Wa huwa duna rukul awal, dan tetapi kurang daripada rukuk yang pertama itu. Summa sajada, beliau sujud. Summa insarafa, kemudian dia berpaling. Waqad tajallati syamsu, padahal matahari sudah nampak, sudah kelihatan matahari. Maka Nabi bersabda pada itu, apa kan? Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani adalah dua ayat min ayatillah, daripada ayat Allah. La yakhshifani li mauti ahadin, dia tidak gerhana, matahari dan bulan tidak gerhana li mauti ahadin, karena kematian seorang, wala li hayati, dan dengan kehidupannya. Fa idza ra'aitum dzalika, maka apabila kalian lihat yang demikian itu, fadzkurullah, maka ingatlah sekarang kepada Allah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ra'ainaka, kami melihat engkau ya Rasulullah, tanawalta syai'an fi maqamika, engkau telah mendapatkan sesuatu pada berdirimu. Summa ra'ainaka, kemudian saya juga melihat engkau, saya melihat engkau kak-kakta, kalau di dalam syair lain masih budaya Al-Maqurah Al-Subuki lain si menyebutkan tanafurul huruf di dalam ilmu balaghah, cerita daripada dengan Arab isi kekelipun sekarat beri marah-marah dengan jogal. Para jogal ini jadi contoh di dalam ilmu balaghah. Iyyakum takakkum alayya katakakkum ala zijinnatin prangkiun. Iyyakum alay waktu muslim pirat pas kelas 4 ibtidaiyah. Saya alay dan kita tamat le SD kelas 5 dan kelas 6. Batul selaku berlanjutan di kelas 6 SD. Dan namanya udah kelas 6. Biasa itu turun di kelas 4 ibtidaiyah. Nah, kelas 4 ibtidaiyah. Jadi si lainnya karena selaku di kelas 5. Nah, kelas 4 ibtidaiyah mau boleh kepada Al-Maqurah atau Al Subuki dan nilai aran karena guru-guru. Si kakaan iyyakum takaktum katakaktum ala zijinnatin ifrankiun, pada takut takaktum akan perkumpulan yang atas rimpun-rimpunnya, katakaktum ala zijinnatin, marah pada ngerimpun dengan si jogal ifrankiun, pada jadi ini iyyakum takaktum alayya katakaktum ala zijinnatin ifrankiun. Jadi berkumpul takak ya Rasulullah berkumpul. Summa qala, kemudian qala sallallahu, inni ra'aitul jannata, saya melihat surga. Saya melihat surga Rasulullah. Fatanawaltu ungkudan, maka saya pun mendapatkan ungkudan beberapa kalung. Walau asabtuhu la akaltum, jikalau saya mendapatkan akannya, la akaltum minhum, niscaya kalian akan makan daripadanya. Ma baqiyatud dunia, selama hidup dunia ini kalian akan makan. Wa ra'aitum naro, dan saya juga melihat akan api neraka. Falam ara manzaran, saya tidak pernah melihat pandangan kal yaumi seperti hari ini kapal sedikit pun. Abza, sama sekali saya tidak pernah melihat ini. Warai itu aktar ahliya an-nisa, kok saya melihat kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Perempuan, bahasa Rasulullah. Kalau bima ya Rasulullah, apa sebabnya Rasulullah kok perempuan banyak yang di neraka? Qala bikufrihinna, dengan sebab kekafiran mereka. Kila
yakfurna billah. Apakah mereka itu kafir terhadap Allah? Qala yakfurna al-ashir. Karena mereka itu adalah ingkar terhadap suaminya. Karena mereka itu tidak bersyukur terhadap suaminya. Ya sebabnya wa yakfurna al-ihsan, dan mereka juga adalah mengingkari akan ihsan. Lau ahsanta ila ihdahinna ad-dahr, kalau kau berbuat kepada salah satu daripada mereka setahun, kau berbuat bagus, ulahu setahun penuh itu, summa ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat akan kebaikan itu sedikit sekali. Faqalat, maka dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qatl, saya tidak melihat sedikit pun kebaikan dari engkau. Jadi maksudnya ini, misalnya anda membina rumah tangga, saya ketahui kata ya sedinami anu, pokoknya bagus toh wali ya, bagus toh di luar mengalami kelengian, jadi mengalami kesengsaraan. Aku tiba-tiba di suatu waktu samsara lah ya, gara-gara ada. Maka kebagusan yang saya ketahui habis minar akuinnya, gara-gara kelengian sedikit. Nah ini para ini adalah dengan ini sih mengingkari kebagusan sembarangan. Ia lantaran nanti itu menerangkan bahasa Rasulullah. Li'annahu yakfurna al-ashir. Jadi karena ya durhaka li semama ia sebab banget karena neraka. Adapun apabila bagus dengan ini semama, idza shallatil mar'atu khamsah wa ata'at wa sallatil atau idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat sahra wa ata'at zawjaha wa hafizat nafsaha dakhalat jannat rabbiha min aibadil abwabil jannati sya'a. Seandainya senina puasa bulan Ramadan kok salat 5 waktu, terus anda dipelihara kehormatan atau ada selama udah suruh atau surga bimbing yang milih. Lalu permasalahan marah seberu. Artinya dengan ini banyak isi ingkar oleh kebaikan semama, jadi kufur nikmat. Jadi saya ketahui berbuat bagus semama ia anti nara sekik kesalahan semama, maka kebagusan saya ketahui dan aku sama sekali sikit doang pun kita. Nanu ini babangnya banyak tamu narakan. Apakah dinara dengan ini si bagus? Luwe si bagus, dia si bagus. Nah apakah si dia menerangkan umat Muhammad? Dia umat Muhammad. Dia umat Muhammad. Berarti ya umat lain wah, lain. Karena itu yang kan umat lain. Sini kan sekitar 1 miliar baru ratus juta umat Muhammad. Kurang lebih. Sisanya adalah umat lain. Mau ke ya Allah jadi umat Amun Muhammad diadakan ini insyaallah dia jadi dalam kemuliaan. Sama syafaat dengan Rasulullah pesanan An-Nisa besar mulia. Nah inilah ya tentang hari kiamat. Kemudian babu salat Nisa ma'al